Kemampuan berpikir anak usia dini dalam perspektif Montessori disebut sebagai kemampuan berpikir yang menyerap atau pikiran yang menyerap. Kemampuan berpikir yang menyerap pada anak usia dini substansinya adalah kemampuan anak usia dini dalam memahami berbagai informasi dan pengetahuan di sekeliling atau di lingkungannya, yang pengetahuan dan informasi itu disimpan di dalam pikiran bawah sadarnya. Di sini, kemampuan berpikir anak usia dini dilakukan dalam konteks pemahaman atas pikiran bawah sadar, bukan nalar ataupun logika. Kemampuan berpikir yang menyerap ini terjadi karena proses interaksi yang intensif antara anak usia dini dengan lingkungan di sekitarnya. Melalui proses interaksi yang intensif ini, timbullah kesan yang mendalam yang bersifat impresif yang terjadi dalam diri anak usia dini atas lingkungannya, sehingga melalui kesan-kesan yang mendalam itu, anak usia dini bisa memahami segala hal yang ada di lingkungan sekitarnya, yang pemahaman itu tersimpan di dalam pikiran bawah sadar anak usia dini. Misalnya, saat orang tua menciptakan satu lingkungan di mana orang tua selalu bercerita, selalu mendongeng, selalu berkomunikasi, selalu berbicara kepada anak usia dini, maka anak usia dini sesungguhnya sedang berinteraksi dengan orang tuanya, sedang berinteraksi dengan bahasa yang dikatakannya. Dari sinilah kesan yang mendalam terhadap bahasa itu kemudian menjadi satu pengetahuan, satu pemahaman, satu informasi yang tersimpan di pikiran bawah sadar anak usia dini setelah melalui proses penyerapan. Karena melalui proses penyerapan yang tersimpan di pikiran bawah sadar anak usia dini, maka bahasa itu kemudian dipahami secara menyeluruh. Montessori bahkan mengatakan tidak ada perkembangan manusia yang paling bagus dalam mengenalkan bahasa kecuali saat pada fase anak usia dini. Karena saat pada fase anak usia dini ini, anak tidak membutuhkan guru. Anak usia dini tidak membutuhkan mentor, tetapi dengan sendirinya melalui proses interaksi dengan lingkungannya, anak usia dini bisa menyerap bahasa dengan seutuh-utuhnya, bisa menyerap bahasa dengan sebaik-baiknya. Dan disitulah kemampuan istimewa dari pikiran yang menyerap pada anak usia dini. Di sini kemudian Montessori membuat dua fase perkembangan pikiran menyerap pada anak usia dini. Fase yang pertama terjadi pada usia 0 sampai 3 tahun. Fase ini disebut sebagai fase istimewa atau fase utama, di mana pada fase ini anak usia dini punya kemampuan menyerap segala informasi, segala pengetahuan yang terjadi di sekelilingnya dengan sangat baik. Dan informasi itu disimpannya di dalam pikiran bawah sadar anak usia dini. Setelah fase yang pertama ini, muncul fase yang kedua, yaitu fase perkembangan pikiran yang menyerap pada anak usia dini pada rentang usia 3 tahun sampai 6 tahun. Di fase ini, anak usia dini tidak hanya menyerap informasi pengetahuan dari lingkungan sekitarnya,
tetapi anak usia dini sudah memiliki kemampuan dalam mengeksplorasi, mengembangkan, dan dia secara aktif juga mendesain dan mengembangkan pengetahuan-pengetahuannya, sekalipun pengetahuan itu juga masih dikondisikan dan disimpan di pikiran bawah sadarnya. Nah, dalam konteks literasi ini, kita bisa menggambarkan bahwa saat anak usia 0 sampai 3 tahun, di fase pertama ini, ketika orang tua itu suka menyanyikan lagu, senang membacakan buku, senang mendongeng, dan senang berkomunikasi dengan anak usia dini, maka seluruh komponen-komponen bahasa yang disampaikan melalui kegiatan tersebut akan diserap dan dipahami oleh anak usia dini dengan sangat baik. Dari sinilah kemudian kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan kemampuan berhitung dikuasai oleh anak usia dini melalui proses berpikir yang menyerap ini. Nah, pada usia 3-6 tahun atau di fase yang kedua ini, ketika fase pertama telah terlampaui, maka kemampuan anak usia dini tidak hanya dia menyerap, tidak hanya dia memahami, tetapi dia juga mengeksplorasi kemampuannya. Dia atau anak usia dini mulai bisa mencoba-coba bercerita, mencoba-coba menyanyi dengan caranya sendiri, mencoba-coba mendongeng dengan imajinasinya sendiri. Disinilah kemampuan anak usia dini dalam hal literasi mulai dikembangkan secara aktif. Bahkan anak usia dini juga bisa menyampaikan gagasannya secara sederhana melalui tulisan. Inilah artinya bahwa kemampuan berpikir yang menyerap pada anak usia dini memiliki peran penting di dalam pengembangan literasi anak usia dini, karena melalui pikiran yang menyerap ini dalam proses interaksi dengan lingkungannya, terutama lingkungan literasi yang disampaikan oleh orang tua melalui kegiatan bercerita, mendongeng, menyanyi, dan membacakan buku, anak-anak usia dini bisa menyerap kemampuan literasi itu, dan kemudian anak usia dini juga bisa menyampaikan gagasannya, kemauannya melalui kegiatan literasi seperti menulis, seperti membaca, seperti berbicara, menyampaikan gagasan. Inilah kenapa kemampuan berpikir yang menyerap memiliki peran penting di dalam pengembangan dan pengenalan literasi pada anak usia dini.